Number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali kita pada kesempatan ini. Kita akan membahas surat Al-Ma'un yang telah dibacakan tadi, yang artinya sebagai berikut. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan orang miskin? Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberi pertolongan dengan barang-barang yang berguna. Orang beragama kok dusta? Padahal orang beragama itu kan baik itu. Kenapa dianggap berdusta? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah dalam surat Al-Ma'un ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik saja enggak boleh, apalagi membulinya, menyiksanya, membiarkannya. Kita tahu mungkin barangkali di tetangga kita, di lingkungan kita ada anak yatim. Kalau kita biarkan dia, berarti kita sama saja mendustakan agama. Walaupun kita tidak menghardik, tapi membiarkan dia tidak makan, membiarkan dia tidak berpendidikan, sedangkan kita mampu, kita bisa, kita biarkan saja, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Taruhlah kalau kita tidak punya tetangga orang yang yatim, anak yatim, kita bisa membantu panti asuhan yang di dalamnya banyak anak yatim. Karena dengan kita membantu mereka, mereka akan merasa senang dan merasa mempunyai orang tua. Dan orang-orang yang membantu anak yatim ini, mereka akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, kalau kita perhatikan, anak yatim itu memang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Sudah pasti mereka akan mengalami itu karena mereka tidak punya tempat bergantung, tidak punya tempat untuk meminta. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berbuat yang mereka bisa. Dan orang-orang yang beriman berkewajiban membantu mereka, anak-anak yatim ini, akan pendidikannya, akan makanannya setiap hari, sehingga mereka merasakan betapa mereka punya keluarga. Sahabatku, banyak anak-anak yatim yang perlu kita bantu, baik pendidikan maupun pangannya, sandangnya atau bajunya, ataupun tempat tinggal. Akan lebih baik jika kita mampu bisa mengambil satu peran, yaitu memelihara anak yatim. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan dekat dengan orang miskin dan merasakan betapa susahnya tidak punya orang tua. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu,
pada hari-hari Ramadan yang mulia ini sudah saatnya kita sadar untuk menyisihkan harta kita yang kita miliki untuk membantu anak-anak yatim. Mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat surat Al-Maun tersebut juga dinyatakan orang-orang yang mendustakan agama selain mereka yang menghardik anak yatim adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang miskin. Pergi haji berkali-kali, pergi umroh berkali-kali, sedangkan di tetangga kita ada orang miskin yang makan sehari sekali, kadang-kadang tidak makan. Untuk makan saja nggak cukup, apalagi untuk membeli sesuatu yang lain, apalagi untuk pendidikan anak mereka, untuk membeli baju mereka. Ketika kita menjadi orang kaya, menjadi tetangga yang berkecukupan, sedangkan kita punya tetangga yang miskin, sedangkan kita nggak peduli, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Beragama tapi bohong, beragama tapi dusta. Lebih baik kalau kita sudah sekali berhaji, uang haji itu kita bantukan kepada orang miskin tersebut, sehingga nilainya juga akan setara dengan ibadah haji. Buat apa kita berhaji berkali-kali, berumroh berkali-kali, sedangkan di tetangga kita, di lingkungan kita ada orang yang lebih membutuhkan. Ada suatu cerita di zaman sahabat, ada seorang yang bercita-cita ingin pergi haji, sudah mengumpulkan uang sekian puluh tahun, tapi dia melihat suatu ketika ada orang yang kesusahan, orang yang tidak makan, bahkan dia makan bangkai untuk memenuhi hajatnya, untuk mengisi perutnya, sehingga orang yang berniat pergi haji tersentuh hatinya. Uangnya yang ditabung bertahun-tahun dan jadi jerih payah yang diberikannya kepada orang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari, untuk makan mereka. Sehingga apa yang ia lakukan tersebut berbuah kepada haji mabrur. Ada yang bermimpi tentang orang tersebut bahwa orang tersebut masuk surga karena haji mabrur. Padahal dia tidak pernah pergi haji, tetapi dengan menolong tetangganya yang berkesusahan, yang miskin, yang tidak mampu, yang tidak makan, akhirnya itu berbuah dengan haji mabrur. Tentunya perlu kita sadari dan kita rasakan, kalau kita sudah berkali-kali pergi haji, sekali, dua kali, atau pergi umroh berkali-kali, tapi ketika kita melihat lingkungan kita masih ada yang anak-anak tidak bersekolah, alangkah baiknya kita bantu mereka sekolah, sehingga mereka bisa sekolah yang tinggi dan bisa berubah hidupnya. Tentunya itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Harta benda kita akan menjadi bekal ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, agar kita terhindar dari perilaku orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, dan yang kedua, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.